Dengarkan teman-teman stoik di era digital. Jika kalian pernah merasa lelah saat scrolling media sosial, merasa tertekan oleh dunia modern, bertanya-tanya kenapa kalian sulit untuk melepaskan sesuatu, atau ingin sedikit lebih tidak peduli dengan hal-hal kecil, maka kalian berada di tempat yang tepat. Jauh sebelum tantangan modern kita ini, ada orang-orang bijak bernama kaum stoik yang menjalani hidup berdasarkan prinsip-prinsip yang percaya atau tidak, bisa mengajarkan kita cara untuk tidak terlalu banyak memusingkan segalanya. Lucu, bukan? Kebijaksanaan kuno yang ternyata bisa membimbing hidup kita yang penuh smartphone dan dipacu oleh kopi ini. Dalam beberapa waktu ke depan, kalian akan menemukan 10 prinsip stoik yang sederhana, namun luar biasa, transformasional. Prinsip-prinsip ini begitu menyegarkan sehingga bisa jadi penawar bagi kekacauan hidup di abad ke-21. Jika kalian ingin menjadi yang pertama untuk menemukan lebih banyak mutiara kebijaksanaan seperti ini, jangan lupa tekan lonceng notifikasi dan subscribe. Apa yang terburuk yang bisa terjadi? Kalian mungkin mendapatkan sedikit kebijaksanaan. Saya menantang kalian, bahkan menantang keras, untuk mengambil langkah itu. Selamat datang di dunia pencerahan stoikisme, tempat yang mempertemukan masa lalu dan masa kini, di mana kita diajarkan seni untuk tetap tenang dan terus maju. Jadi siapkah kita menyelam lebih dalam? Ayo kita mulai. 1. Kendalikan yang bisa kita kendalikan, lepaskan yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan ini. Hari Minggu pagi yang hujan, kalian baru saja menyiapkan secangkir teh yang sempurna, dan tepat ketika hendak menyeruputnya, kucing kalian menjatuhkannya. Dulu mungkin kalian akan marah, menyalahkan si kucing, atau bahkan alam semesta. Tapi inilah pemikiran stoik. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, kata Seneca yang legendaris. Kenyataannya hal-hal terjadi. Teh tumpah, kucing nakal. Apa yang bisa kita kendalikan? Reaksi kita. Daripada membiarkan imajinasi kita merusak hari itu, kita bisa memilih untuk tertawa dan membuat secangkir teh lagi. Dunia akan terus melemparkan tantangan, tetapi reaksi kita, itulah yang sepenuhnya milik kita. Jadi, saat wifi kalian bermasalah, saat Zoom meeting penting, atau pizza kalian datang dalam keadaan dingin, tarik napas dalam-dalam. Bukan pizza dingin yang mengganggu kita, tapi interpretasi kita tentangnya. 2. Nikmati saat ini. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu, karena kamu akan sampai di sana jika kamu menjaga saat ini." Di abad ke-21, kita hidup dengan notifikasi yang terus berdenting, dan pikiran kita bergerak lebih cepat daripada kecepatan internet. Namun, apa yang sering kita lewatkan? Saat ini, ingat hari-hari ketika kalian berjalan di taman tapi pikiran kalian tersesat dalam tugas-tugas esok hari? Atau saat makan malam keluarga, tapi pikiran kalian melayang ke penyesalan masa lalu? Kaum stoik mengajarkan bahwa hari ini, saat ini, adalah hadiah. Jadi, kenapa menyia-nyiakannya dengan mengkhawatirkan masa lalu atau masa depan? Hadir di saat ini bukan hanya tentang memperhatikan, tapi benar-benar merasakan hidup. Nikmati makananmu, dengarkan teman-temanmu, rasakan angin di wajahmu, lepaskan penyesalan kemarin dan kecemasan esok. Dalam perjalanan hidup, momen-momen kecil inilah yang menjahit kebahagiaan kita. 3. Terimalah perubahan sebagai bagian dari alam. Pernahkah kalian memperhatikan betapa mudahnya musim berubah? Salju musim dingin meleleh untuk memberi ruang bagi mekarnya musim semi. Tapi ketika dihadapkan dengan perubahan hidup seperti pindah kerja, putus cinta, atau pindah rumah, kita cenderung melawan. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Hidup terus berubah, seperti arus sungai. Melawan arus hanya akan membuat kita lelah, tapi menerimanya, disitulah letak kebebasan. Hidup adalah evolusi. Seperti kota Roma yang tidak dibangun dalam sehari.
kamu juga adalah sebuah karya seni yang terus berkembang. Setiap perubahan, setiap liku dalam hidupmu adalah sapuan kuas yang unik di kanvasmu. Jadi, ketika kamu dihadapkan dengan jalan yang tak terduga, ingatlah bahwa itu semua adalah bagian dari rencana besar. 4. Lepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Di zaman sekarang dengan setiap like, share, dan komen, kita menjadi ketagihan pada validasi eksternal. Tapi pertimbangkan kata-kata bijak dari Epictetus. Manusia tidak terlalu khawatir tentang masalah nyata, tetapi lebih pada kecemasannya tentang masalah tersebut. Aneh, bukan? Bagaimana kita membiarkan ikon kecil di layar menentukan suasana hati kita? Stoikisme mendorong kita untuk menemukan validasi dari dalam. Harga diri kita tidak boleh diukur dari popularitas online, tapi dari nilai-nilai, tindakan, dan karakter kita. Lain kali, jika postinganmu tidak mendapatkan like yang diharapkan, atau ada komentar negatif, ingatlah, nilai dirimu bukan untuk diputuskan orang lain. Kamu adalah hakim dan juri bagi dirimu sendiri. 5. Sadari siklus alami kehidupan. Kehilangan itu menyakitkan. Entah itu hoodie favorit, kenangan indah, atau orang yang dicintai. Tapi seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kehilangan bukanlah apa-apa selain perubahan, dan perubahan adalah kesenangan alam. Dalam ekosistem kehidupan yang luas, segala sesuatu memiliki musimnya. Pohon-pohon menggugurkan daun hanya untuk menumbuhkan yang baru. Demikian pula, hidup menghadirkan akhir dan awal, yang masing-masing mengajarkan kita dan membentuk kita. Daripada bertahan pada apa yang sudah berlalu, Stoikisme mengundang kita untuk menghargai ketidakselarasan hidup. Ini adalah ajakan untuk hidup sepenuhnya, mencintai dengan mendalam, dan melepaskan dengan anggun. Setiap matahari terbenam, bagaimanapun memberi jalan bagi matahari terbit. 6. Temukan pertumbuhan dalam kesulitan. Siapa yang belum pernah menghadapi tantangan, mungkin itu bos yang menyebalkan, tumpukan tagihan, atau transportasi umum yang selalu telat, mudah untuk mengeluh, berharap hidup sedikit lebih baik. Tapi Seneca pernah berkata, kesulitan memperkuat pikiran seperti halnya kerja keras memperkuat tubuh. Anggap tantangan sebagai sesi gym pribadi untuk jiwamu. Ketika rintangan muncul, daripada bertanya, kenapa aku? Coba pikirkan, apa yang ini ajarkan padaku? Setiap kesulitan membawa pelajaran, potensi untuk berkembang. Itu semua hanya masalah perspektif. Jika kaum stoik ada di zaman sekarang, mereka mungkin akan berkata, ayo, bawa tantangan itu. 7. Kembangkan kekayaan batin. Di era feeds Instagram yang penuh kemewahan dan pameran kekayaan, mudah untuk mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian materi. Tapi Seneca mengingatkan, bukan karena kekurangan yang membuat seseorang miskin, tapi karena selalu ingin lebih. Kekayaan sejati bukanlah tentang gadget terbaru atau merek desainer, tapi kepuasan jiwa, kekayaan pengalaman, harta kenangan. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa meski menikmati kemewahan hidup itu tidak salah, kita tidak boleh diperbudak olehnya. Pada akhirnya, bukan barang-barang yang kita kumpulkan yang penting, tapi cerita-cerita yang kita jalin. 8. Pahami dan terima takdir. Bukan berarti kamu harus menerima segalanya begitu saja, tapi seperti yang dikatakan Epictetus, jangan menuntut hal-hal terjadi seperti yang kamu inginkan. Tetapi, inginkanlah hal-hal terjadi sebagaimana adanya. Hidup dengan segala kompleksitasnya adalah perpaduan antara upaya kita dan desain alam semesta. Terkadang, meski sudah melakukan yang terbaik, hasilnya tidak sesuai harapan. Tapi daripada terpuruk karena apa yang tidak berjalan sesuai rencana, Stoikisme mendorong kita untuk menerima apa yang ada di depan kita. Lagi pula, cerita yang paling menarik seringkali muncul dari belokan tak terduga. 9. Berikan pelayanan kepada orang lain. Kita hidup di dunia yang penuh dengan peluang untuk membuat perbedaan.
Seperti yang diingatkan Seneca, kita semua terikat dalam kemitraan. Stoikisme bukan hanya tentang pencerahan pribadi, tapi juga tentang mengangkat komunitas. Dengan membantu orang lain, kita tidak hanya memperkaya hidup mereka, tetapi juga menambah makna bagi hidup kita sendiri. Entah itu membantu tetangga, menjadi relawan, atau sekadar hadir untuk seorang teman. Setiap tindakan kebaikan akan bergaung di alam semesta. Ingatlah, bukan hanya tentang bertahan sendirian, tapi juga mengangkat orang lain dalam perjalanan ini. 10. Renungkan, tinjau, dan sesuaikan. Dunia yang sibuk jarang memberi kita jeda. Tapi seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Refleksi teratur adalah cermin bagi jiwa kita. Meluangkan waktu untuk merenung membantu kita mengidentifikasi pola, menyesuaikan jalan kita, dan menyegarkan perspektif kita. Anggap saja sebagai update sistem rutin untuk hidupmu. Renungkan tindakanmu, pelajari dari kesalahan, dan rayakan kemenangan kecil. Dengan memahami diri sendiri, kita menapaki jalan menuju kebahagiaan sejati dan kedamaian. Prinsip-prinsip ini bukan tentang menjadi tanpa emosi atau cuek. Mereka tentang membangun ketahanan, menikmati saat ini, dan menjalani hidup dengan tujuan dan kedalaman. Saat kita menutup perjalanan pencerahan ini melalui lorong-lorong stoikisme, saya tidak bisa tidak merenungkan bagaimana prinsip-prinsip kuno ini begitu pas dengan kehidupan modern kita yang serba cepat. Menunjukkan bahwa beberapa kebenaran memang abadi, bukan? Sekarang saya punya tantangan kecil untuk kalian semua di kolom komentar. Saya ingin kalian berbagi prinsip stoik, mana yang paling menyentuh hati kalian? Apakah kebijaksanaan Seneca yang mengena, atau Marcus Aurelius yang terasa seperti sahabat baru kalian? Mari kita mulai percakapan ini, agar kita bisa belajar satu sama lain. Tapi tunggu dulu, sebelum kalian melangkah ke dunia ini dengan kebijaksanaan stoik yang baru, saya punya permintaan kecil. Jika kalian menemukan sedikit nilai dari video ini, secuil pencerahan, atau sekadar menikmati waktu kita bersama, pertimbangkan untuk subscribe, memberikan like, dan menekan lonceng notifikasi, agar kita bisa terus berbagi kebijaksanaan dan tumbuh bersama. Hidup adalah perjalanan yang penuh tantangan dan kejutan, tetapi dengan mindset yang tepat dan sentuhan stoikisme, itu bisa menjadi petualangan yang menyenangkan. Mari kita kuasai seni melepaskan dan hidup dengan niat serta semangat. Bagi Anda yang telah mengikuti hingga saat ini, silahkan komentar filosofi hidup stoik, agar saya tahu Anda telah menonton video ini hingga akhir, dan saya juga akan meninggalkan beberapa konten yang mungkin Anda sukai. Sampai jumpa.